Selamat datang di Ruang Novel, kita akan membahas alur cerita Donghua berjudul Renegade Immortal. Taiju pucat saat dia bangkit dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia berada di sebuah gua alami kecil. Sinar matahari mengintip melalui pintu masuk gua, mengungkapkan lantai yang ditutupi dengan tulang-tulang burung dan binatang. Di dinding di belakangnya ada lubang hitam seukuran kepalan tangan. Dia tidak bisa mengatakan seberapa dalam lubang kecil ini, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat satu misteri terpecahkan. Kekuatan tarik yang menyedotnya ke dalam gua sebelumnya berasal dari lubang ini. Hewan-hewan yang berasal dari tulang-tulang yang berserakan itu dihisap seperti dirinya. Penghisapan dari lubang harus spontan. Saat dia muncul di depan gua ini selama kejatuhannya, lubang misterius menariknya dan menyelamatkan hidupnya. Taiju, menahan rasa sakit di lengan kanannya, hendak berjalan keluar dari gua ketika tulang-tulang di tanah tiba-tiba mulai bergerak ke arah lubang. Dia dengan cepat berguling ke sudut gua tanpa penundaan sesaat ketika dia merasakan angin di belakangnya. Kekuatan mengisap yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari lubang kecil. Semua tulang bergetar ketika mereka terbang menuju lubang. Beberapa tulang yang lebih besar tersangkut di dinding yang menghalangi lubang kecil. Pada saat itu, seekor burung terhisap masuk saat terbang di dekat pintu masuk gua. Ia berdesing di udara sampai berhamburan ke dinding gua. Setelah sekitar 1 jam, kekuatan berhenti menarik. Wang Lin menatap ngeri pada mayat burung yang baru saja meninggal. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali, hanya duduk diam, sambil menghitung waktu. Setengah jam kemudian, isap mulai lagi. Ini diulang beberapa kali. Wang Lin telah memahami waktu lubang isap yang aneh. Itu akan mulai mengisap setiap 30 menit selama 60 menit. Mengambil keuntungan dari kesenjangan waktu antara penyedotan, Wang Lin dengan susah payah merangkak menuju pintu masuk gua. Saat dia melihat ke bawah, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit. Di bawahnya ada hutan, dan tanah yang nyaris tak terlihat ditutupi dengan batu. Tebing itu sangat curam, tidak mungkin baginya untuk turun dengan lengannya yang patah. Jarak dari tanah diukur lebih dari beberapa lusin meter. Jika dia mencoba melompat turun, itu pasti akan menjadi akhirnya. Kantung berisi makanan ditinggalkan di puncak gunung tanpa ada cara baginya untuk mengambilnya. Saat ini makanan adalah masalah terpenting yang harus dipecahkannya. Ketika dia merenungkan, dia tiba-tiba teringat waktu penghisapan dan bergegas kembali ke sudut gua. Waktu di dunia luar sepertinya berlalu dengan cepat. Wang Lin bisa merasakan tubuhnya tumbuh semakin lemah. Dia tidak punya perasaan di lengannya, itu benar-benar mati rasa. Dia tersenyum pahit ketika dia berkata pada dirinya sendiri, terjebak di sini berarti kematian yang lambat, tetapi melompat akan menjadi kematian instan. Dia memandangi mayat burung berdarah yang tersedot tadi. Dengan sedikit ragu, dia berjalan, mengambilnya, dan dengan enggan menggigitnya. Rasanya mengerikan. Dia menghembuskan napas ketika daging mentah di mulutnya membanjiri indranya, tetapi kemudian terus memakannya. Dia nyaris tidak mengunyah daging, memilih untuk menelannya hampir utuh. Taiju merasakan kehangatan memasuki perutnya saat bergejolak. Dia memakan burung itu dengan cepat dalam gigitan besar, lalu dia berdiri dan mengambil napas dalam-dalam untuk mencegah dirinya muntah. Dia melemparkan sisa-sisa burung ke samping dan duduk di dinding gua. Pikirannya berkeliaran, satu saat memikirkan tentang orang tuanya, satu saat memikirkan pamannya yang keempat, satu saat memikirkan wajah-wajah mengejek kerabatnya, dan suatu saat dia bahkan berpikir tentang mata dingin pria paruh baya berpakaian hitam dari Heng Yusek. Dalam trans, Wang Lin menatap mayat burung yang setengah dimakan. Tanpa mengedipkan mata, dia mengambil mayat itu untuk diperiksa lebih dekat. Dia melihat bahwa di dalam bangkai burung itu ada manik merah seukuran bayi pertama. Dia sangat terkejut saat mengeluarkannya dari bangkai. Mengapa ada manik di tubuh burung ini?
Jantung Wang Lin berdebar kencang ketika dia memikirkan sebuah buku yang pernah ditunjukkan oleh guru di desanya. Beberapa hewan hidup jauh lebih tua, dan sesuatu yang disebut dantian akan terbentuk di dalam tubuh mereka. Jika seseorang makan dantian, hidup mereka akan diperpanjang, dan kekuatan mereka akan meningkat. Bahkan anggota tubuh yang telah dipotong akan tumbuh kembali. Ketika dia melihat deskripsi itu, dia tidak mempercayainya, dan diam-diam mengejeknya, tapi sekarang dia tidak bisa tidak percaya pada mitos dan legenda sedikit lagi setelah bertemu makhluk abadi. Jantung Wang Lin berdebar cukup keras untuk terbang keluar dari dadanya. Jika manik ini benar-benar dantian yang dijelaskan dalam buku itu, maka memakannya tidak hanya akan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat, tetapi juga akan membuatnya mudah untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan lulus tes untuk bergabung dengan Heng Yu Sekte harus dimungkinkan, setidaknya dia akan dapat lulus tes ketekunan. Tetapi manik itu sangat sulit. Sepertinya tidak bisa dimakan. Dia menggunakan beberapa kain compang-camping di tubuhnya untuk membersihkannya, mengembalikan warna aslinya. Manik abu-abu, dengan 5 awan diukir di atasnya, terungkap. Itu terlihat sangat tua. Wang Lin sangat kecewa, tidak mau menyerah, dia menggigit manik itu, lalu diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Taiju, kamu terlalu delusi. Bagaimana mungkin beberapa burung acak yang kebetulan terbang memiliki dantian? Wang Lin menghela nafas. Di luar sudah gelap. Dia merasa lelah dan tertidur dengan manik-manik di sisinya dan tulang binatang menutupi lantai. Karena itu jatuh sekarang, suhunya turun sangat cepat, terutama di daerah pegunungan. Udara dingin memasuki tubuh Wang Lin. Dia meringkuk, dan malam berlalu dengan cepat. Pagi berikutnya, sinar matahari mengintip dari luar gua saat matahari terbit. Beberapa tetes embun yang berkilauan dikeluarkan dari manik di sisi Wang Lin. Saat embun berkumpul, tetesan itu menetes ke tulang-tulang di dekatnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin terbangun. Tidak hanya lengannya yang masih bengkak, kondisinya juga semakin memburuk. Wang Lin duduk di lantai, merasa sangat tertekan. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku akan terjebak di sini sepanjang hidupku? Dia perlahan-lahan menoleh dan memperhatikan embun yang menumpuk di tulang. Karena haus, ia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dan menjilat embun dari mereka. Manisnya embun itu cukup baik. Dia tidak tahu apakah dia membayangkannya, tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman setelah meminumnya. Terutama cedera di lengannya. Ada perasaan nyaman dan gatal saat pembengkakan berkurang. Wang Lin menggosok matanya, dan menatap lengannya. Pembengkakan itu memang sudah turun. Dia dengan cepat melihat tulang-tulang di sekitarnya tetapi tidak dapat menemukan lagi dengan embun pada mereka. Pada saat itu, dia tiba-tiba memperhatikan manik-manik dan melihat tetesan embun di atasnya. Dia ingat bahwa semua tulang yang memiliki embun pada mereka berada di sebelah manik-manik. Dia dengan lembut mengambil manik-manik itu, dengan jantung berdebar-debar, dan menggulung manik-manik di lengannya untuk menyebarkan embun secara merata. Gelombang perasaan dingin dan menyegarkan datang dari lengan. Wang Lin menatap lengannya tanpa mengedipkan mata. Setelah beberapa saat, matanya menyala. Pembengkakan dari lengan sudah turun. Dia mencoba melambaikan tangannya. Meskipun masih ada rasa sakit, itu bukan masalah besar. Manik batu ini harus menjadi harta karun. Wang Lin terkejut. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengandalkan burung-burung yang tersedot ke dalam gua dan memerciki dinding untuk makanan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan hati-hati mengamati manik-manik batu. Setiap kali embun muncul, dia akan mengoleskannya di lengannya. Dia melakukan ini sampai lengannya pulih sepenuhnya. Dia tahu embun ini sangat berharga, jadi dia mengumpulkan beberapa di tengkorak seekor burung. Pada hari ini, dia menaburkan embun yang telah dia kumpulkan selama beberapa hari terakhir di selembar kain dan dengan hati-hati melilitkan manik-manik di dalamnya.
Setelah memastikan itu tidak jatuh, dia tiba di pintu masuk gua ketika kekuatan hisap berhenti. Dia menggunakan giginya untuk merobek pakaiannya dan mengikatnya, lalu mengikat satu ujungnya ke batu dan yang lain di pinggangnya dan perlahan-lahan turun. Wang Lin telah turun sekitar 5 atau 6 meter ketika tangannya terpeleset. Tubuhnya jatuh dengan cepat, tetapi untungnya pakaiannya kuat dan memberinya waktu untuk berayun ke arah tebing dan meraih cabang sebelum kain robek. Keringat dingin berkilau di dahi Wang Lin. Ketika dia melihat ke bawah, dia memperkirakan bahwa dia masih berada di atas 20 meter. Dengan satu tangan, dia meraih cabang dan dengan tangan lain dia meraih kain dan mengikat kain ke cabang, baru saat itulah dia merasa lega. Dia hati-hati bergerak kembali ke tepi tebing dan kemudian mulai turun lagi. Ketika dia berada 10 meter dari tanah, kain itu telah membentang hingga batasnya, Wang Lin melompat turun tanpa berpikir. Pakaiannya tidak tahan beban dan mulai terbelah, tetapi masih membantu meringankan musim gugur. Wang Lin merasakan angin membelai wajahnya di jalan turun, serta cabang-cabang patah di bawahnya, memperlambat jatuhnya. Dia memposisikan tubuhnya tepat saat dia mendarat, jari kaki menunjuk ke bawah, dan berguling menjadi bola saat dia menyentuh tanah. Tanah terasa seperti pisau batu yang menembus tubuhnya, menciptakan berbagai luka dalam, terutama luka pada kaki ini. Sangat dalam sehingga Anda bisa melihat tulang-tulangnya. Wang Lin, dengan pandangan buram, terengah-engah. Dia berjuang untuk meletakkan kain yang ada di lehernya yang berisi manik-manik ke dalam mulutnya dan mengisap beberapa embun yang ada di kain. Setelah beberapa saat, dia berjuang untuk duduk dan, dengan tangan gemetar, mengambil kain dan meremasnya di atas luka di kakinya ketika beberapa tetes embun keluar. Perasaan sejuk keluar dari tempat luka itu. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin jatuh ke tanah dan berdoa agar tidak ada binatang buas yang menyerangnya sebelum ia pulih. Pada saat itu, dia mendengar teriakan dari kejauhan. "Taiju, kamu di mana?" Wang Lin tertegun. Dia mendengarkan dengan cermat dan menyadari bahwa itu adalah suara ayahnya. Tanpa waktu untuk berpikir, dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk berteriak, "Ayah! Aku di sini!" Sebuah pelangi mendekat dari kejauhan, itu melingkari tebing dekat Wang Lin untuk sementara waktu kemudian turun. Pedang cahaya turun dan menghilang, mengungkapkan murid Heng Yu Sekte dengan ayah Wang Lin di lengannya, mengerutkan kening pada Wang Lin. Ketika ayah Taiju melihat putranya, dia langsung menangis. Dia berlari ke Wang Lin dan memeluknya. Sambil menangis dia berkata, "Taiju, apa yang kamu pikirkan? Mengapa Anda harus begitu keras kepala? Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana orang tua Anda akan hidup jika Anda mati?" Wang Lin tertegun. Setelah memikirkannya, dia menyadari ayahnya salah paham, dan berpikir bahwa dia mencoba bunuh diri. Setelah melihat dirinya sendiri dan melihat betapa hancurnya tubuhnya, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Murid Heng Yu Sekte, nama keluarga Shang, menatap Wang Lin. Dia melihat ke tebing di atas dan melihat pakaian yang sebelumnya robek. Dengan beberapa lompatan, dia memanjat hingga mencapai gua. Dia merasakan suatu kekuatan mencoba untuk menghisapnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih dan melompat seperti kekuatan bukan masalah besar. Dia berkata dengan rendah, "Anakmu ingin bunuh diri tetapi diselamatkan oleh kekuatan pengisapan alami dari gua ini. Sekarang setelah Wang Lin ditemukan, mari kita kembali ke sekte dan meminta penatua membuat keputusan." Murid Heng Yu Sekte menggulung lengan bajunya, meraih dua putra ayah, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kaki gunung Heng Yu Sekte, kemudian menaiki tangga dan mendekati puncak. Datang kembali ke sini seperti ini menyebabkan Wang Lin memiliki perasaan campur aduk. Pada puncaknya, ada banyak orang dengan ekspresi jelek. Murid Zhang dengan cepat pergi ke salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu. Alis lelaki tua itu berkerut dan berkata dengan suara dingin,
Karena orang itu ditemukan, kirim dia ke ruang tamu untuk menyatukannya kembali dengan ibunya. Di kamar, ketika Ibu Anglin melihat putranya, dia langsung menangis dan berlari untuk memeluknya. Setelah mendengar dari orang tuanya, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia lari dari rumah, orang tuanya kembali ke keluarga Wang untuk menemukan paman keempatnya. Mereka bertiga mengkhawatirkan keselamatannya, jadi mereka pergi mencari ayah Wang Zuo. Dengan tekanan paman keempatnya, ayah Wang Zuo dengan enggan meminta anggota keluarga untuk membantu meminta Heng Yu Sekte untuk membantu. Ini adalah pertama kalinya Heng Yu Sekte menemukan sesuatu seperti ini memilih untuk mengabaikannya pada awalnya. Namun, alasan mengapa Wang Lin melarikan diri dari rumah adalah karena tidak diterima ke Sekte Heng Yu. Meskipun Heng Yu Sekte tidak peduli tentang kehidupan dan kematian manusia, jika dia benar-benar mati dan berita itu menyebar ke desa-desa di dekatnya, orang tua tidak ingin anak-anak mereka mencoba masuk ke sekte. Prihatin dengan masa depan, mereka mengirim beberapa murid untuk mencari di daerah itu. Ayah Wang Lin masih khawatir sehingga dia mengikuti mereka. Dan itulah yang menyebabkan pemandangan di depannya. Setelah beberapa saat, seseorang mengirim obat. Ibu Taiju dengan tergesa-gesa berterima kasih kepada orang yang mengirimkannya, dan dengan hati-hati memberinya makan untuk putranya. Ini memang obat yang diproduksi oleh Sekte Abadi. Efeknya sangat bagus. Setelah meminumnya, Wang Lin merasa bahwa ia telah pulih cukup banyak, dan lukanya mulai jauh lebih sedikit sakit. Orang tua Wang Lin tak henti-hentinya memberikan kata-kata penghiburan padanya. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada mereka, tetapi dia tidak yakin apakah mereka akan mempercayainya. Pada saat itu, di aula Heng Yu Sekte, beberapa tetua sedang duduk-duduk mendengarkan murid Zhang menggambarkan bagaimana dia menemukan Wang Lin. Di ujung meja panjang, seorang pria berwajah merah berkata dengan tidak puas, "Apa hubungan hidup dan mati seorang manusia dengan orang abadi seperti saya? Lihatlah sekolah-sekolah abadi lainnya, yang mana di antara mereka seperti kami yang mengirim orang untuk menemukan seorang anak yang mencoba bunuh diri karena ia tidak dipilih. Ini memalukan." Di sebelahnya, seorang pria parubaya dengan wajah dingin berkata, "Apa yang dikatakan penatua MA itu benar. Di semua sekte di negara bagian Shao, hanya Heng Yu Sekte kami yang seperti ini. Tetapi jika anak itu benar-benar mati di pegunungan kami, orang tua akan takut anak-anak mereka semua akan mencoba bunuh diri jika mereka ditolak. Lalu, siapa yang berani mengirimi kami anak-anak mereka?" Seorang lelaki tua berjubah menyesap teh dan berkata perlahan, "Pada kenyataannya, bukan karena sekte Heng Yu kita telah menurun sehingga kita harus memilih murid yang cocok untuk penanaman dari makhluk fana. Jika itu 500 tahun yang lalu, siapa yang peduli apa yang dipikirkan manusia?" Akhirnya, seorang lelaki tua yang penuh keriput menghela nafas dan berkata, "Jika pemuda ini mencoba bunuh diri sekali, dia bisa mencoba bunuh diri lagi. Untuk mencegah masalah ini terus berlanjut, mari kita membuat pengecualian dan menerimanya sebagai murid." Setelah dia selesai berbicara, dia melirik pria paruhbaya itu. Advertisement. Pria tua berwajah merah itu mengerutkan kening dengan ketidakpuasan dan berkata, "Penatua Li, apakah Heng Yu Sekte kita benar-benar akan tenggelam begitu rendah? Untuk membuat pengecualian bagi kehidupan dan kematian manusia." Penatua Li membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, "Penatua MA, Bapak leluhur mengatakan kepada saya untuk menangani masalah ini. Jika tidak ditangani dengan benar, dan bagian sampah ini mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya dan orang tuanya menyebarkan bahwa kami memaksa anak mereka untuk bunuh diri, bukankah itu lebih memalukan? Jika Anda bersedia bertanggung jawab atas masalah ini, maka saya akan membiarkan Anda menanganinya." Pria paruhbaya itu dengan cepat mencoba berdamai dan berkata, "Tidak perlu berdebat. Mengapa kita tidak membiarkan dia menjadi murid terlebih dahulu, kemudian setelah 8 atau 10 tahun, ketika dia gagal untuk terus berkultivasi, kita dapat mengirimnya kembali dan tidak akan ada masalah."
Pria tua berjubah itu menjawab, jika pemuda lain mengikuti, apa yang akan kita lakukan? Pria parubaya itu tertawa kecil dan berkata, ini tugas yang mudah. Setelah ini, kami telah belajar pelajaran kami. Ketika kita mengecewakan orang di masa depan, kita harus menanamkan ide untuk tidak bunuh diri dan itu akan menyelesaikan masalah ini. Adapun Wang Lin ini, karena masalah ini sudah sebesar ini, mari kita ambil dia sebagai murid. Satu murid tambahan tidak masalah. Selain dari penatua Li, dua penatua lainnya memandang serius pria parubaya itu, tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria parubaya itu tersenyum dan berpikir, oh Wang Lin, saya telah membantu semua yang saya bisa. Saya telah membayar Anda untuk sepotong logam yang diberikan paman keempat Anda kepada saya. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana manusia bisa mendapatkan jenis materialnya. Apa pria parubaya itu tidak tahu bahwa paman keempat Wang Lin telah membelinya dari Pandai Besi? Dia telah melihat banyak hal, dan begitu melihatnya, dia tahu itu tidak normal. Kali ini, untuk membiarkan Taiju bergabung dengan Hangyu Sekte, dia membawanya keluar. Adapun untuk apa logam itu digunakan, dia tidak tahu. Sepotong logam mengubah nasib Wang Lin. Ketika berita itu sampai ke Wang Lin, dia tidak bisa percaya. Dia entah bagaimana diterima sebagai murid tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian, dia melihat orang tuanya pergi dari Sekte Hangyu. Setelah melihat kegembiraan di wajah orang tuanya, ia memutuskan untuk serius berkultivasi di sini. Namun, cara berpikirnya berubah setelah orang tuanya pergi. Dia diam-diam dipanggil ke tempat di mana para murid mendapatkan pekerjaan mereka dan melihat seorang pemuda yang tampak lusuh. Wajah pemuda itu penuh penghinaan. Dia menatapnya dan tertawa. Jadi kamu adalah Wang Lin, anak yang harus menjadi murid dengan bunuh diri? Wang Lin diam-diam menatap pemuda menantangnya. Pemuda itu mencibir, nak, mulai besok pagi kamu datang kepadaku untuk bekerja. Tugas Anda adalah mengambil air, tidak kurang dari 10 tong sehari. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka tidak ada makanan untuk Anda, dan jika Anda melanjutkan selama 7 hari maka saya akan memberitahu para tetua untuk mengusir Anda keluar dari sekte. Ini pakaian kamu. Ingat, murid kehormatan hanya bisa memakai abu-abu. Setelah Anda menjadi murid sejati, Anda akan diberi warna lain. Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan pakaian itu ke Wang Lin dan menutup matanya. Wang Lin mengambil pakaiannya dan bertanya, di mana saya tinggal? Pemuda itu bahkan tidak membuka matanya dan dengan santai berkata, pergi ke utara sampai kamu melihat deretan rumah. Berikan lencana Anda kepada murid di sana dan mereka akan memberi Anda ruang. Wang Lin pergi dan menuju ke utara ke rumah-rumah. Pemuda itu membuka matanya dan berkata, dengan jijik, untuk mengandalkan bunuh diri untuk bergabung, dia benar-benar sia-sia. Saat berjalan di Hangyu Sekte, Wang Lin melihat banyak murid mengenakan seragam abu-abu terburu-buru dengan wajah pucat dan dingin. Beberapa memiliki alat di tangan mereka dan mereka semua bergegas. Setelah berjalan lurus beberapa saat, dia melihat deretan rumah. Ada lebih banyak murid abu-abu di sini, tetapi mereka hampir tidak berbicara satu sama lain. Setelah dia memberikan lencananya kepada murid berpakaian kuning yang bertanggung jawab, pemuda itu dengan tidak sabar menunjuk ke sebuah ruangan. Wang Lin sudah terbiasa dengan ekspresi dingin dari semua orang di sini. Dia sampai ke kamarnya dan membuka pintu. Itu adalah ruangan besar dengan 2 tempat tidur kayu, meja, dan 2 kursi. Mereka semua sangat bersih dan baru seperti perabot di rumahnya. Dia memilih tempat tidur yang tampak kosong. Dia meletakkan kopernya dan berbaring di tempat tidurnya. Meskipun dia masuk ke Hangyu Sekte, itu bukan yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa dia akan belajar teknik abadi, tapi sepertinya tugasnya adalah mengambil air. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan menyentuh manik-manik batu di depan dadanya. Ini adalah harta yang diperolehnya.
Wang Lin telah membaca banyak buku dan dia tahu bahaya mengungkapkannya, karena banyak orang akan mengincar harta ini. Beberapa saat kemudian, malam tiba dan seorang pemuda yang sangat lelah dengan pakaian abu-abu membuka pintu dan masuk. Dia tertegun ketika melihat Wang Lin, kemudian melanjutkan untuk pingsan di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tidak peduli. Dia tahu bahwa dia harus bangun lebih awal. Dia menyentuh perutnya, lalu mengeluarkan beberapa ubi jalar. Orang tuanya membawakan mereka untuk dimakan ketika mereka pergi mencari dia, dan karena dia diterima, orang tuanya memberikan semua makanan yang tersisa kepadanya. Ubi jalar sangat manis. Saat Wang Lin makan, pemuda itu bangun dan memandangi ubi. Sementara mulutnya berair, dia berkata dengan suara rendah, "Bisakah saya mendapatkan sepotong?" Wang Lin mengeluarkan beberapa potong dan berkata, "Saya punya banyak di sini. Jika Anda mau, miliki lagi." Pemuda itu dengan cepat mengambil makanan dan mengambilnya, lalu pergi ke meja dan menuang segelas air untuk dirinya sendiri. Dia berseru, "Sialan! Saya belum makan apapun dalam 2 hari. Jadi siapa namamu?" Wang Lin menyebut namanya. Pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jadi kamu adalah Wang Lin, sampah yang memasuki sekte Heng Yu dengan mencoba bunuh diri." Dia tiba-tiba menyadari apa yang telah dia lakukan dan berkata, "Saudaraku, namaku Zhang Hu. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di sekte yang tidak tahu tentang Anda, jadi tolong jangan salahkan saya untuk apa yang saya katakan sebelumnya. Bahkan, saya mengagumi Anda karena bisa masuk sekte dengan cara ini." Wang Lin tertawa getir. Dia tidak mencoba menjelaskan dan melewati beberapa potong ubi jalar. Zhang Hu cepat menerimanya dan mengambil beberapa gigitan, lalu berkata, "Wang Lin, kamu lebih baik meninggalkannya untuk dirimu sendiri. Anda baru di sini. Siapa yang tahu hal-hal jahat apa yang akan coba dilakukan oleh musang kuning. Sial, dia bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia."